Halo teman-teman, ini adalah manual Energy PS Report bagi Anda yang sudah minta saya bacakan untuk Energy PS-nya. Ini adalah manual pembacaannya. Ya. Jadi yang pertama adalah letak sensor Anda, itu ada di mana, ada yang di ulu hati, ada yang di bawah pusar, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk Anda yang ulu hati, berarti ketika Anda membuat satu keputusan, Anda pastikan area ulu hati itu di sini, itu terasa nyaman, plong, tidak apa, tidak tercekat atau tidak apa istilahnya, tidak sesak. Dan pastikan bahwa Anda feel good atau merasa nyaman. Jadi ketika ulu hatinya tercekat dan perasaan Anda tidak nyaman, itu berarti keputusan yang Anda ambil tidak sesuai untuk Anda. Kemudian untuk yang di bawah pusar, ini letaknya 2 jari di bawah pusar. Eh, Pada saat Anda mengambil keputusan area di situ rasanya plong, berarti keputusan Anda sesuai untuk Anda. Dan ketika itu terjadi, energi fisik di tubuh Anda seperti meningkat. Nah, kalau keputusan Anda salah, tidak cocok untuk diri Anda, area di situ, di bawah pusar itu akan seperti nggak enak, nggak nyaman, dan tubuh Anda seperti lemes, energinya turun. Kemudian, buat yang di dada kiri bawah, itu letaknya ada di tulang rusuk kiri bawah sini, ya. Nah, itu pada saat Anda membuat keputusan yang cocok untuk Anda, area situ akan rasanya plong atau bisa juga menjalar ke seluruh area dada gitu ya. Tapi asalnya dari dada kiri bawah. Dan biasanya pada saat itu ada kesan-kesan intuitif atau seperti kilasan-kilasan pikiran yang bilang bahwa itu benar. Dan kalau salah sebaliknya. Dada kiri bawahnya itu sesak atau seperti deg-degan begitu, kemudian kilasan-kilasan pikiran di pikiran Anda akan bilang bahwa keputusan Anda salah. Kemudian yang keempat di jantung, yang di jantung ini tepatnya di dada kiri. Kalau tadi bawah, ini sekarang atas yang nomor 4 ini. Nah, di jantung ini berarti pada saat Anda membuat keputusan yang benar untuk Anda, berarti jantungnya terasa tenang, plong, tidak deg-degan, ya. Tapi kalau salah berarti jantungnya deg-degan. Kemudian pada saat itu keputusan Anda itu terasa seperti apa ya? Ya, sangat menenteramkan gitu. Kalau itu keputusannya cocok. Tapi kalau tidak cocok, maka keputusan itu akan terasa seperti berat. Nah, ini harus latihan merasakan ya. Kemudian buat Anda yang di tengah dada, di sini, di sini, di area sini nih. Nah, ini jelas kalau keputusannya tidak cocok untuk Anda, berarti tengah dada terasa berat, sesak. Dan ketika cocok, berarti terasa ringan ya. Tidak cocok terasa berat, sesak, ya cocok terasa ringan. Nah, di area tengah dada ini apa namanya? Biasanya ketika Anda membuat keputusan yang cocok untuk Anda merasa itu tuh sesuai banget dengan selera Anda, dengan style Anda. Gue banget lah gitu. Sementara kalau tidak cocok, rasanya tuh nggak seperti gue banget. Gitu ya. Lalu yang sensor inner GPS-nya di kepala, berarti di sini. Pada saat Anda membuat keputusan itu rasanya seperti ringan kepalanya kalau keputusan itu cocok, tapi kalau tidak cocok rasanya kepala pasti berat. Kemudian silahkan ketika Anda membuat keputusan Anda perlu menimbang pakai pikiran logis. Nah pada saat menimbang itu nanti kalau benar rasanya itu terasa benar. Kalau salah rasanya terasa salah. Silahkan dicoba. Kemudian ada yang di suara. Nah, yang di suara ini berarti sensor Anda ada di suara Anda. Jadi Anda perlu menceritakan kepada seseorang tentang keputusan Anda. Dan pada saat Anda menceritakan itu, kalau cocok, keputusan itu cocok untuk Anda, maka rasanya akan terasa benar. Tapi kalau tidak, maka suara Anda akan terasa salah. Anda bisa tahu pasti. Kemudian buat yang di seluruh tubuh, berarti Anda harus sering-sering merasakan tubuh. Keputusan Anda benar berarti seluruh tubuh Anda ringan. Kalau
Tidak berarti seluruh tubuh Anda rasanya tidak nyaman. Itu ya. Kemudian, cara hidup. Nah, ini ada jenis yang pionir, perfekter, gabungan antara perfekter dan pionir, adapter dan kolektif adapter. Bagi Anda yang pionir, Anda diciptakan untuk memulai sesuatu, menciptakan sesuatu. Jadi kalau ada ide, kemudian sensor Anda bilang iya, segera laksanakan, jangan ditunda. Ya, segera laksanakan. Syaratnya sensornya oke loh ya. Kalau sensornya enggak, jangan. Nah, tipe pionir ini tipikal orang yang bisa dengan mudah menciptakan apa yang dia pikirkan atau manifestasi gitu istilahnya. Tapi hati-hati kalau tidak sesuai sensor dan tetap dimanifestasikan, nah itu akan balik secara negatif ke hidup Anda, ya. Kemudian yang perfecter, tugas Anda di dunia ini adalah melakukan apa yang Anda cintai. Jadi pastikan Anda bisa mencintai pekerjaan Anda, atau kalau nggak bisa, Anda belajar mencintainya, atau kalau tetap nggak bisa, cari hal-hal yang memang Anda cintai dan lakukan itu. Itu harus Anda lakukan. Orang-orang perfecter tidak diciptakan untuk memulai sesuatu. Jadi kalau ada ide, jangan langsung dilakukan, tapi tunggu, sabar sampai ada tanda-tanda dari alam ini. Misalnya ada orang yang datang ke Anda untuk mengajak usaha tertentu atau menginformasikan tentang usaha tertentu, lah itu tanda-tanda. Dan pasti nanti sensor Anda bisa mengerti tentang itu, ya. Perfekter pionir juga mirip-mirip dengan perfekter. Ini orang-orang dua ini harus belajar sabar menunggu tanda-tanda yang muncul dalam hidup Anda. Jadi misalnya Anda mau usaha handphone, kepikiran, terus langsung Anda jalankan. Wah, pasti rugi. Di tengah jalan pasti ada aja. Jadi Anda harus nunggu dulu tanda-tanda. Misalnya tiba-tiba ada orang datang terus bicara tentang bisnis handphone. Nah, ini tanda. Pada saat tanda itu muncul, sensor Anda merespon bagaimana. Kalau merespon oke, lakukan. Kalau tidak, jangan. Gitu ya. Bedanya perfecter dan perfecter pioneer adalah kalau perfecter ini per stepnya, langkah 1, 2, 3, 4, ini harus nunggu. Kalau perfecter pioneer tidak, dia hanya perlu menunggu tandanya di step 1, kemudian step 2, 3, dan 4 dia bisa lakukan sendiri sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Gitu ya. Kemudian adapter. Adapter ini tugasnya di dunia adalah menjadi pembimbing, ya, menjadi supporter. Tugasnya adalah mempelajari sesuatu sampai dia menjadi sangat ahli di bidang itu. Dan suatu saat seseorang akan mengenali dia dan akan meminta orang ini untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya, seorang adapter ini ahli di bidang komputer. Dia belajar terus di bidang komputer, lalu dia nggak boleh inisiatif untuk bikin bisnis komputer, nggak boleh. Atau jualan komputer atau jualan software, nggak boleh. Dia harus nunggu sampai ada orang yang minta dia untuk ngajar komputer, untuk bisnis komputer, harus ada orang yang mengajak, kata kuncinya itu. Ya. Jadi hati-hati nih. Yang boleh inisiatif itu hanya nomor 1 ini. Yang lain tidak boleh. Oke? Ya, jadi adapter seperti itu ya. Pastikan Anda ahli di suatu bidang, bidang itu Anda cintai, kemudian tunggu sampai ada orang meminta Anda untuk melakukan hal yang Anda cintai itu. Kemudian kolektif adapter, tugas Anda di dunia ini adalah untuk melayani banyak orang, ya, melayani banyak orang. Dan pelayanan ini sifatnya untuk kemasyarakatan besar. Jadi tugas Anda adalah memperbaiki terus diri Anda sampai Anda menjadi sepositif mungkin. Anda tidak boleh kena negativitas sama sekali. Berlatih untuk itu. Karena frekuensi Anda bisa menyebar ke seluruh umat manusia. Nah, ini kayaknya berat ya, tapi memang itulah tugasnya. Nah, buat orang-orang yang kolektif adapter ini, cara hidupnya adalah benar-benar menunggu terus. Menunggu, 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 hampir mirip dengan adapter gitu ya.
sampai diminta orang untuk membantu mereka, sampai diminta orang untuk melayani mereka. Dan pastikan pada saat ada orang yang meminta Anda, seluruh tubuh Anda itu rasanya oke. Karena kalau tidak oke, jangan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir di laporan itu ada frekuensi negatif dan frekuensi positif seperti ini. Nah, ini yang negatif, kemudian ini yang positif. Tugas Anda adalah ngecek apakah saya masih negatif atau tidak. Ya, kalau Anda masih negatif, segera geser ke positif. Kalau ini frekuensi negatif ini masih banyak, ya pasti hidup Anda nggak karuan. Kurang uang, relasi terganggu, kesehatan Anda nggak oke, dan seterusnya. Tapi begitu Anda bisa pindah ke positif, ya sudah, semuanya akan baik-baik saja. Silahkan, ini perlu diperiksa sendiri, direnungkan. Aku tuh masih merasa hidup tidak bermakna atau enggak ya, dan seterusnya gitu. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Selamat berlatih. Selamat memeriksa diri Anda sendiri. Semoga Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan memberkahi kita semua. Terima kasih.